wabarakatuh. Hai adik-adik dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Baiklah, pada video kali ini Kak Arini akan membahas tentang tahap-tahapan dalam pembelahan sel. Nah, sebelum itu Kak Arini menyarankan bagi teman-teman yang belum menonton video part 1 dan part 2 tentang siklus sel dan pembelahan sel, sebaiknya ditonton dulu agar teman-teman lebih paham lagi tentang nanti pembelahan sel. Oke, silakan ditonton bagi yang belum menonton. Oke, Kak Arini akan mengingatkan kembali bagi teman-teman dan adik-adik bahwa sel dibagi menjadi dua berdasarkan ada dan tidak ada membran intinya, yaitu ada sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik ini biasa dimiliki pada organisme uniseluler, berarti memiliki satu sel atau sel tunggal, di mana tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri, amoeba, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan eukariotik yaitu di mana selnya memiliki membran inti dan biasanya dimiliki oleh organisme multiseluler, berarti multi banyak sel. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat, bahwa ada yang uniseluler dan multiseluler. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua berdasarkan tahapan-tahapan pembelahannya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama itu pembelahan secara langsung. Yang kedua, pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung itu terjadi pada bakteri atau organisme uniseluler yang biasa disebut dengan amitosis. Sedangkan pembelahan tidak langsung itu berarti memiliki beberapa tahap-tahap dalam proses pembelahannya. Seperti itu. Nah, itu adalah mitosis dan meiosis. Jadi kalau pembelahan secara langsung itu amitosis, pembelahan secara tidak langsung itu mitosis dan meiosis. Teman-teman dan adik-adik semuanya, sebelum Kak Arini melanjutkan pembahasan tentang tahapan-tahapan pembelahan sel, teman-teman perlu ketahui bahwa kegunaan sel membelah yaitu untuk pertumbuhan. Kenapa untuk pertumbuhan? Karena teman-teman masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini adalah hasil dari pembelahan sel. Jadi, semakin banyak sel dalam tubuh makhluk hidup, maka semakin besar pula makhluk hidup tersebut. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu untuk perbaikan. Nah, teman-teman pernah mengalami luka. Nah, lukanya itu pasti lama-kelamaan akan mengalami yang namanya kesembuhan atau sembuh. Nah, teman-teman tahu pada saat luka itu terjadi kerusakan jaringan pada bagian yang luka. Misalnya pada tangan, kulit, maka akan terjadi kerusakan jaringan. Nah, lama-kelamaan akan menjadi sembuh dan lukanya tertutup. Itu adalah proses perbaikan. Dan proses perbaikan jaringan itu adalah hasil dari pembelahan sel. Seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga untuk reproduksi. Teman-teman tahu makhluk hidup juga berkembang biak. Nah, salah satu guna pembelahan sel digunakan dalam pembentukan anakan
sel kelamin pada reproduksi seksual. Jadi diperlukan pembelahan sel seperti itu teman-teman. Jadi sel melakukan pembelahan untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Jadi 3 hal tersebut bisa teman-teman ingat dan pahami bahwa kenapa sih sel itu melakukan pembelahan. Oke, sampai sini sudah paham? Baiklah, Kak Arini akan melanjutkan pada tahap pembelahan sel. Simak terus videonya. Oke, teman-teman dan adik-adik semuanya, baiklah, Kak Arini akan membahas tentang tahap pembelahan amitosis. Teman-teman dapat lihat pada gambar ini bahwa pembelahan amitosis terjadi pada organisme uniseluler bersel tunggal. Ini contohnya bakteri, teman-teman bisa lihat pembelahannya itu langsung. Jadi DNA menggandakan diri. Setelah DNA menggandakan diri, maka diikuti dengan juga penggandaan kromosom. Setelah kromosomnya mengganda atau intinya menjadi 2, maka selanjutnya terjadi pembelahan sitoplasma. Teman-teman bisa lihat gambarnya dari satu ini. Setelah DNA-nya digandakan, maka dilanjutkan dengan pembelahan kromosom, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Setelah itu maka terbentuklah 2 sel anakan yang memiliki sifat yang sama dengan sel induknya atau biasa disebut dengan identik. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman juga tadi mungkin bisa lihat video di bawah ini bagaimana proses pembelahan dari amitosis. Teman-teman bisa lihat di sini proses pembelahan amitosis. Jadi langsung ya, dari setelah penggandaan DNA maka kromosomnya pun juga mengganda. Setelah itu terjadi pembelahan sitoplasma. Terbentuklah 2 sel anakan yang identik dengan sel induknya. Seperti itu teman-teman. Dari sini semoga teman-teman paham pembelahan amitosis. Jadi amitosis kalau teman-teman lihat pada amoeba, coba teman-teman lihat amoeba juga mengalami pembelahan amitosis. Nah, pembelahan amitosis ini pembelahan aseksual ya, jadi bukan secara seksual, makanya terbentuk 2 sel anakan yang identik dengan induknya, seperti itu untuk amitosis. Oke, sekarang Kak Arni akan membahas tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, teman-teman silakan simak video atau pembahasan tentang pembelahan mitosis ini.
Nah, itu tadi teman-teman pembelahan secara mitosis. Nah, baiklah teman-teman, untuk selanjutnya pembelahan meiosis, silakan teman-teman simak video berikut ini. Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents? Or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis. But 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase I concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers forming the meiotic spindle. In prometaphase I, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase I, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase I, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis I ends with telophase I, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the 2 daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis I is 2 haploid cells, meiosis II begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase II, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase II, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase II. During anaphase II, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles.
The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. Baiklah, teman-teman dan adik-adik semua sudah menyaksikan tahapan-tahapan pembelahan mitosis dan meiosis. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa pembelahan mitosis itu terjadi 4 fase, yaitu pertama profase, kemudian metafase, selanjutnya anafase, dan telofase. Setelah tahap telofase terjadi pembelahan sitokinesis atau sitoplasma, sehingga sel menjadi 2. Baiklah, kita lihat pada tahap profase. Teman-teman dan adik-adik bisa lihat pada gambarnya. Pada tahap profase, sentrosom bergerak menuju kutub-kutub inti sel yang terletak berlawanan dan mikrotubulus yang berbentuk gulungan benang atau biasa disebut dengan benang-benang spindel mulai terlihat. Benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau biasa disebut kepala kromosom. Setiap sentrosom memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang dan sentrosom sudah berada pada kutubnya masing-masing. Pada tahap metafase, teman-teman dapat lihat bahwa terbentuk benang-benang spindel dan kromosom berada di daerah ekuator atau bidang pembelahan. Pada fase anafase, teman-teman dapat lihat bahwa benang-benang spindel sudah memendek sehingga menarik setiap kromatid terlepas dari sentromer. Dan terbentuklah kromosom baru, dan kromosom-kromosom tersebut bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada telofase, di mana mulai terbentuk membran inti dan kromatid menipis dan mulai terbentuk anak inti. Kemudian
sitoplasma terbagi menjadi dua bagian. Peristiwa pembentukan membran inti itu biasa disebut dengan karyokinesis, sedangkan pembelahan sitoplasma atau sitoplasma terbagi menjadi dua itu biasa disebut dengan sitokinesis. Baiklah, pada pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pada pembelahan meiosis dibagi menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Teman-teman dan adik-adik dapat melihat pada nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah tahap meiosis 1, sedangkan 5 sampai 8 itu adalah tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 yaitu dibagi menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Begitupun dengan meiosis 2, berarti profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Baiklah, pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Untuk metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Selanjutnya, hasil dari meiosis 1 yaitu sel anakan haploid atau N melakukan pembelahan meiosis 2. Baiklah, pada meiosis 2 ini yaitu dimulai dengan profase 2 di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, dan terakhir telofase 2, membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Pada meiosis terjadi crossing over atau pindah silang. Baiklah, adik-adik dan teman-teman dapat melihat pada gambar hasil anakan pembelahan meiosis maupun mitosis, di mana pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu dari 2N juga 2N atau biasa disebut dengan diploid. Sedangkan pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang haploid, di mana dari induknya 2N, anakannya bersifat haploid, dari diploid menjadi haploid. Dapat kita simpulkan bahwa pembelahan meiosis ini, sel anakannya tidak seluruhnya menerima sifat dari sel induknya, tetapi terbagi-bagi, hanya sebagian dari sifat induknya yang diterima oleh sel anakan. Teman-teman dan adik-adik silakan melihat tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis. Dari tempat berlangsung, kalau mitosis terjadi pada sel somatik, sedangkan meiosis sel kelamin. Dan untuk tujuan sendiri, sesuai dengan tempat terjadinya, maka mitosis untuk pertumbuhan serta pergantian sel rusak atau mati, sedangkan meiosis untuk pembentukan gamet. Kandungan genetik pada sel-sel anak untuk mitosis sama dengan sel induk atau biasa disebut dengan diploid atau 2N, sedangkan meiosis berbeda dengan sel induk, dari 2N atau diploid menjadi 1N atau haploid.
Sedangkan jumlah sel anakan, mungkin pada tabel teman-teman bisa melihat di situ ada kekeliruan dalam penulisan. Jadi untuk mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis itu 4 sel anakan. Jadi terbalik ya pada tabelnya. Dan jumlah pembelahan kalau mitosis mengalami 1 kali, sedangkan meiosis ada 2 kali, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa ada meiosis 1 dan meiosis 2. Jumlah kromosom pada sel anak sama dengan sel induk, diploid, dan kalau meiosis setengah atau haploid. Untuk pindah silang atau crossing over pada mitosis tidak terjadi, sedangkan pada meiosis terjadi pada fase akhir profase di mana kromosomnya mengalami crossing over. Hai adik-adik dan teman-teman semuanya, demikian penjelasan Kak Arini tentang pembelahan sel tahap-tahapannya baik amitosis, mitosis, dan meiosis. Semoga apa yang Kak Arini bahas, teman-teman yang belajar bersama Kak Arini memahami materinya, dan jika ada yang belum paham silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.